amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom Solo. Ya, puji Tuhan ya, kembali bertemu lagi dengan sukacita. Saya dari tempat ini satu kehormatan untuk boleh melayani saudara semuanya tempat ini, dan saya percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan ya. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, saudara terima firman Tuhan, saudara naikkan pujian penyembahan, itu menjadi satu hal yang sangat baik ya. Tuhan menilik hati saudara semuanya tempat ini. Karena itu apapun kata firman Tuhan, kita terima dengan hati yang terbuka. Saya percaya saudara pasti diberkati. Kita pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amin. Ya, sekalipun kadang-kadang kita semuanya, saudara ada yang datang ke tempat ini dengan berbagai macam tantangan, ya pergumulan. Saya tahu waktu-waktu ini bukan waktu yang mudah, tapi percayalah Tuhan mengasihi semuanya. Tuhan sayang pada orang-orang yang tempat ini. Boleh kasih tahu kanan kirinya, kasih tahu kanan kirinya. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Haleluya ya. Bersukacita sekali kita ada di minggu terakhir ya, di bulan Februari ini. Dan kita bersyukur kita sudah diperlengkapi banyak tentang seri firman Tuhan. Kita banyak bicara tentang yang namanya keuangan secara khusus di bulan Februari ini. Ya, buat sebagian orang mungkin masih berpikir atau banyak orang masih berpikir bahwa kalau keuangan dibawakan di gereja itu kok kayaknya kurang pas. Lebih enak dibawakan di dalam seminar. Ya, apakah seperti itu? Ya, justru saya percaya ketika kita terima firman Tuhan tentang keuangan di gereja, kita bisa menjadi orang-orang yang ngerti kebenaran tentang keuangan itu secara alkitabiah seperti apa. Ya, jangan tabu atau jangan merasa canggung ketika kita bicara tentang uang bahkan di gereja. Nah, saya percaya setiap kita orang-orang tempat ini saudara butuh uang, betul? Ada di sini yang butuh uang? Yang perlu uang dalam hidup saudara? Oh, amin. Ya, ada satu quote, ini bukan firman Tuhan, jangan cari di Alkitab. Ya, ini saya dengar dari teman saya bicara seperti ini bahwa uang itu memang tidak dibawa mati. Betul kan? Uang itu enggak dibawa mati. Tapi kalau enggak punya uang seperti mau, ya itu yang terjadi ya. Artinya bukan kita belajar mementingkan uang, tapi kita tahu setiap kita butuh uang. Apa yang kita dapatkan bahkan di gereja ini, saudara datang ke tempat ini semuanya perlu uang. Tapi kita diajarkan untuk tidak cinta uang. Kita diajarkan untuk cinta Tuhan ya. Kenapa? Kenapa? Karena uang enggak bisa balas cinta saudara. Betul? Tapi Tuhan bukan hanya membalas cinta saudara, tapi Dia Tuhan yang bahkan cinta saudara terlebih dahulu. Dan saya percaya kita juga orang-orang yang membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan hari ini kita mau bicara, kalau minggu lalu kita bicara tentang tanah besi, hari ini kita akan bicara tentang langit tembaga. Dan saya berdoa bukan hanya tentang langit tembaganya aja, tapi kita bisa menemukan solusi atau jalan keluar supaya langit tembaga itu bisa diubahkan menjadi langit yang terbuka. Haleluya. Dan kalau kita bicara tentang yang namanya kemiskinan, bicara tentang hal-hal yang berat dalam hidup ini, ingat loh, yang namanya kemiskinan itu bukan enggak hanya bicara tentang enggak punya uang. Enggak hanya bicara tentang kurang uang. Kenapa? Karena kemiskinan juga bicara tentang mental. Kemiskinan juga bicara tentang kerohanian. Karena ada banyak orang juga yang secara materi, secara keuangan mereka melimpah. Tapi mentalnya itu miskin, mohon maaf. Ada berapa banyak orang juga secara materi mereka enggak kekurangan, tapi rohaninya itu miskin. Tapi biarlah jemaat keluarga Allah engkau menjadi orang yang kaya jasmani rohani. Engkau orang yang diberkati jasmani rohani. Dan melalui hidupmu ada banyak orang yang diberkati. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Nah, kalau kita bicara langit tembaga, apa sih apa kata langit tembaga? Kita buka di kitab Ulangan ya. Ulangan 28. Nah, kalau saya bicara Ulangan 28 itu di Alkitab itu bicara tentang dua sisi. Bicara tentang berkat dan kutuk. Siapa pilih kutuk? Angkat tangan. Masih bangun semuanya? Siapa pilih berkat? Angkat tangan. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Kitab Ulangan ini bicara tentang berkat dan kutuk. Ya, di bagian yang ini bicara tentang kutuk. Yaitu apa? Langit di atas kepala kita menjadi tembaga. Ternyata hidup di bawah langit tembaga itu hidup di bawah kutuk. Dan itu bisa menyebabkan hidup kita begitu berat. Tapi kita belajar sama-sama, jangan serta-merta hanya menyalahkan kutuk. Sebagian orang Kristen dengan mudah ngomong, aku enggak bisa berhasil karena aku hidup dalam kutuk kok. Keluargaku gagal karena aku hidup dalam kutuk kok. Kerjaanku enggak berhasil karena aku dikutuk kok. Tidak melulu atau tidak selalu seperti itu. Nanti kita belajar, kita koreksi diri kita sama-sama. Minggu yang pertama kita sudah belajar. Ternyata kenapa orang bisa miskin, kenapa orang bisa gagal. Ada berbagai macam sebab di sananya.
Oke, memang salah satunya adalah kutuk. Tapi bisa jadi orang gagal karena malas. Masih ingat? Ada orang yang gagal karena dia nggak punya koneksi atau dia malas membangun hubungan. Nah, khusus 2 minggu kemarin sampai hari ini kita bicara tentang yang namanya tanah besi dan tanah atau langit tembaga. Nah, seperti apa langit tembaga? Kita baca sekarang di kitab Hagai, pasal yang pertama ayat 10 dan 11. Hagai pasal pertama ayat 10 dan 11 dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embunnya. Jadi yang namanya langit tembaga itu adalah langit yang tertutup sehingga dia menahan embunnya. Dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil, aku di sini adalah Tuhan, memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha. Buat informasi saudara, kitab Hagai ini ditulis adalah setelah bangsa Israel itu kembali dari pembuangan. Nah, sekembalinya mereka dari pembuangan, mereka ini nggak fokus atau tidak mengutamakan pembangunan bait Allah. Mereka sibuk dengan membangun rumahnya masing-masing. Nah, disinilah Tuhan melakukan sesuatu atas hidup mereka. Di mana ketika mereka tidak mengutamakan Tuhan, maka Tuhan menutup langit di atas mereka. Dan saudara bisa bayangkan, kalau langitnya tertutup, tadi firman Tuhan katakan apa? Kering. Kenapa? Karena tidak ada hujan. Sama halnya kalau saudara ngerti seorang petani, mereka itu butuh hujan. Supaya apa yang mereka tanam itu bisa bertumbuh bahkan berbuah. Sehingga ada panen. Mau sesubur apapun tanahnya, tapi kalau nggak dapat hujan, nggak akan ada panen yang terjadi. Nah, disinilah bangsa Israel pada waktu itu mengalami kekeringan. Kenapa? Karena Tuhan menahan embun. Sehingga mereka mengalami kegagalan panen dalam hidup mereka. Samanya dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita hidup di bawah langit tembaga atau langit yang tertutup, saudara mungkin bekerja keras, saudara mungkin berjuang, saudara bukan orang yang malas. Tapi hidup ini rasanya kering. Saudara bukan orang yang gak berdoa mungkin. Saudara berdoa, engkau pondok Daud, engkau datang ibadah, engkau melayani Tuhan. Tapi kalau kita hidup di bawah langit tembaga, doa kita itu jadi doa yang kering. Saudara bukan orang yang malas dalam bekerja, tapi setiap perjuangan atau usaha saudara, hasilnya itu selalu terbatas. Tapi hari ini kita berdoa sama-sama ya, langit tembaga diubahkan Tuhan. Tuhan bukakan setiap langit di atas kita, sehingga kau bisa menikmati berkat dan anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Boleh katakan amin? Amin. Nah, saya mau ajak setiap kita untuk kita check up diri kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini, jangan saudara pakai untuk menghakimi siapapun. Tapi kita pakai untuk check up diri kita sendiri. Apakah ya betul kalau aku itu sekarang hidup di bawah langit tembaga. Dan nanti kita mau belajar sama-sama apa jalan keluarnya. Apa yang bisa kita lakukan supaya langit tembaga itu diubahkan menjadi langit yang terbuka. Dan saya mau yakinkan bahwa setiap kita hidup di bawah langit tembaga dan hidup di bawah langit terbuka. Itu amat besar perbedaannya. Kalau saudara hidup di bawah langit tembaga secara hubungan dengan Tuhan. Tadi dikatakan kering kan. Saudara nggak bisa punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kalau engkau hidup di bawah langit tembaga, engkau berdoa, bukan Tuhan nggak mau jawab doamu. Tapi doamu menjadi doa yang membentuk tembok. Kenapa? Karena langitnya tembaga. Kalau kita hidup di bawah langit tembaga, bukan Tuhan itu nggak ada. Tuhan ada dan mengasihi setiap orang. Tapi kalau kita hidupnya di bawah langit tembaga, kita tuh nggak bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Lain halnya ketika saudara hidup di bawah langit terbuka. Saya percaya saudara punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Engkau punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Engkau bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Meskipun ada masalah. Saudara hidup di bawah langit tertutup, langit tembaga akan ada masalah dalam hidup kita. Langit terbuka pun akan ada masalah. Tapi bedanya engkau bisa merasakan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ada terobosan, ada jawaban doa, ada kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah yang menyertai kita. Amin. Dan juga masalah kalau kita bicara tentang langit tembaga. Dan kita bicara tentang keberhasilan dalam hidup ini. Ya, berapa banyak orang merasa apa yang dia perjuangkan itu sia-sia atau berat. Kenapa? Karena kalau kita hidup di bawah langit tembaga, itu kita berjuang. Tapi hasilnya serba mepet atau bahkan gak ada hasilnya. Semuanya serba sulit. Hasilnya itu gak bisa dinikmati kayak kata firman Tuhan kemarin kan. Menghasilkan semak duri dan rumput duri. Ya, kalau durian enak ya Bapak Ibu ya.
Tapi kalau rumput duri nggak enak, nggak bisa dinikmati. Tapi kalau kau hidup di bawah langit yang terbuka, saya percaya apa yang kau kerjakan disertai Tuhan dan dibuat berhasil. Kenapa? Karena tangan-tanganmu diberkati dan diurapi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara hebat. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang langit tembaga dan langit terbuka, kita lihat dari orang-orang di zaman di Alkitab juga. Orang-orang yang hidup di bawah langit tembaga, itu dan langit terbuka, hidup mereka beda. Saul itu adalah orang yang pernah hidup di bawah langit terbuka dan langit tembaga. Bagaimana Tuhan awalnya memilih dia menjadi raja atas Israel. Betul kan? Dan hidupnya disertai Tuhan. Dia raja yang cukup berhasil di awal pemerintahannya. Tapi kemudian sejak dia melanggar atau dia melakukan semau-maunya sendiri, dia melanggar firman Tuhan. Sejak saat itulah Tuhan menolak dia. Tuhan ngomong, aku menolak dia. Dan sejak saat itu dia hidup di bawah langit tembaga. Sehingga dia mau berusaha, dia mau berjuang apapun, tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Hari ini kita belajar taat sama Tuhan. Amin. Kita belajar bahwa lebih dari segalanya, Tuhan adalah sumber berkat saudara dan saya. Ketika Tuhan diutamakan, maka langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup setiap kita. Haleluya. Samanya kalau kita hidup di bawah secara emosional ya. Orang yang hidup di bawah langit tembaga, itu hidupnya tuh rasanya sumpek. Pernah merasakan sumpek? Rasanya segala sesuatunya tuh serba terbatas. Bingung. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, rasanya sudah panik sendiri. Rasanya nggak bisa menemukan jalan keluarnya. Bukan jalan keluarnya nggak ada, tapi karena engkau ketutupan, engkau nggak bisa melihat, terang itu ada di tengah-tengah kita. Sehingga semua rasanya itu serba buntu. Kita nggak bisa melihat bahwa masa depan kita itu gilang gemilang dan penuh dengan pengharapan. Tapi orang yang hidup di bawah langit terbuka, dia bisa melihat dengan jelas tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia bisa melihat jelas bahwa Tuhan punya masa depan yang indah dan gilang gemilang penuh pengharapan di dalam Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Boleh kita kasih kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau nyatakan supaya kita bisa melihat jalan Tuhan. Dan lagi bicara tentang langit tembaga dan langit terbuka. Kalau kita bicara tentang perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kalau kita di bawah langit tembaga, apapun yang kau hasilkan tuh rasanya semuanya bisa habis dengan sedemikian. Bukan gak ada berkat, berkatnya itu ada. Tapi bocornya juga bocor kenceng loh, bukan hanya bocor halus loh kadang-kadang. Semuanya itu bisa habis dengan cara yang kita gak pernah tahu, kok tiba-tiba habis ya. Kok tiba-tiba berkekurangan ya. Kok hidup kita rasanya selalu berkekurangan ya. Tapi ketika engkau di bawah langit terbuka, engkau hidup di bawah langit yang terbuka. Engkau akan bisa melihat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup setiap kita. Masalahnya tetap ada. Krisisnya tetap sama. Problemnya sama dengan yang dihadapi oleh orang-orang di dunia ini. Tapi saya percaya ketika engkau hidup di bawah langit yang terbuka. Kalau ada Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau ada Allah yang menyertai kita, tidak ada yang bisa menghentikan saudara dan saya. Karena kita bersama dengan Allah, sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu kan. Ketika mereka hidup di bawah langit tertutup, mereka gak bisa melihat penyertaan Tuhan. Yang ada apa? Sungut-sungut, mengeluh, ngomel, serba berat. Tapi ketika mereka bisa melihat penyertaan Tuhan seperti murid-murid Yesus, sekalipun keadaannya berat, sekalipun keadaannya serba sulit, mereka tetap bisa bersyukur. Mereka tetap bisa berjuang. Ya, doa saya kita bisa mengucap syukur. Amin. Saya tahu keadaan tidak selalu mudah buat setiap kita. Bahkan mungkin sebagian dari saudara engkau datang ibadah malam hari ini, Pak, keadaan saya berat. Secara keluarga saya berat. Secara keuangan mungkin kau berat. Bahkan ada yang berjuang melawan sakit penyakit dalam hidupmu. Tapi berdoa sama-sama, percayalah. Saya berdoa buat setiap kita ya. Kita imani sama-sama. Di bawah langit terbuka ada kesembuhan. Di bawah langit terbuka ada berkat finansial. Di bawah langit terbuka ada keluarga-keluarga yang bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Boleh katakan amin? Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Dan kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kemarin kita belajar kalau tanah besi bisa diubahkan menjadi tanah subur. Sebaliknya. Tanah yang subur bisa menjadi tanah besi. Nah pertanyaan sekarang, langit tembaga bisa menjadi langit terbuka enggak? Saya sudah terlanjur hidup di bawah langit tembaga, semuanya serba berat. Bisa enggak? Kalau kita sendiri enggak bisa, tapi Tuhan bisa. Amin. Tapi Tuhan bisa. Dia bisa ubahkan, dia bisa buka langit tembaga menjadi langit yang terbuka. Kita buka lagi kitab Ulangan 28 ya. Kitab Ulangan 28, ya kita bicara sekarang ayat 12 sampai yang ke-13. Ulangan 28 ayat 12 sampai 13 dikatakan, Tuhan
akan membuka bagimu, katakan membuka. Dengan segenap hati, segenap iman, katakan membuka. Sekali lagi dengan sepenuh hati, katakan membuka. Apa yang dibuka? Perbendaharaannya yang apa? Yang melimpah. Takaran di dalam Tuhan buat saudara dan saya nggak pernah mepet, nggak pernah pas-pasan. Tuhan itu nggak pelit-pelit menahan berkatnya buat saudara dan saya, dikatakan dia akan membuka perbendaharaannya yang melimpah. Artinya yang tertutup bisa Tuhan bukakan. Bukan hanya dibuka sedikit, bukan hanya dibuka separuh, tapi Tuhan bisa bukakan full. Bahkan perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan. Yang tadinya kering kalau kena hujan jadi basah bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi perbendaharaannya yang melimpah itu diberikan kepada saudara. Dia memberkati saudara. Siapa percaya Allah kita Allah yang kaya? Amin. Minggu lalu kita belajar, Yesus dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin tetap, supaya kita yang miskin. Jadi kalau saudara merasa, ya wis lah enggak apa-apa hidupku seperti ini. Jangan berdalih saudara merasa menjadi orang yang mengucap syukur. Beda loh antara orang yang mengucap syukur dan orang yang tidak kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Saya percaya gini, ketika kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita akan menjadi orang menghargai pengorbanan Yesus. Orang yang ngomong, enggak apa-apa saya seperti ini, enggak apa-apa saya tetap miskin. Artinya engkau tidak bisa menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong dengan jelas, dia rela, yang kaya rela jadi miskin. Supaya engkau yang miskin jadi kaya. Loh Pak, itu kan ayat bicara tentang kaya rohani. Oh ya memang betul. Tapi kalau sudah baca di ayat yang sebelumnya, Rasul Paulus sedang tegur jemaat di Korintus. Kamu itu mau belajar sama jemaat di Makedonia itu loh. Yang murah hati di dalam memberi. Sehingga mereka itu diberkati. Oke, itu bicara berkat rohani. Tapi juga bicara berkat secara jasmani juga. Jadi jangan alergi dengan kata kaya di gereja. Amin. Loh ya kan, Tuhan sendiri yang ngomong kok. Kaya jasmani juga kaya rohani tentunya. Karena kalau cuma kaya jasmani engkau gak akan bisa dapat berkat atau gak tahu bagaimana berkat yang ada di tanganmu. Jangan-jangan kalau hanya kaya jasmani itu malah justru mencelakakan hidupmu. Tapi orang yang kaya jasmani, kaya rohani, dia tahu dengan bijaksana menggunakan setiap berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Melalui hidupmu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau bisa menjadi berkat banyak orang, bagi banyak orang dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ini yang Tuhan janjikan. Lanjut ya, dikatakan Engkau memberi pinjaman pada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila belum selesai. Orang sukanya bagian itu loh. Jadi kepala, bukan ekor. Tetap naik dan bukan turun. Enak mana turun sama naik? Ayo, enak mana turun sama naik? Ada enggak di sini yang pernah ibadah di keluarga Allah Jogja The Star? Ada? Ada yang pernah ibadah di keluarga Allah The Star dan pas lift dan eskalatornya mati? Ayo, ada yang pernah? Saya tuh pernah pagi-pagi karena saya biasanya pagi ya di sana. Saya lihat ada oma-oma, ada tante-tante, itu sampai atas itu mukanya merah-merah. Saya tanya kenapa? Eskalatornya mati, Pak. Jadi naik sampai ke atas. Capek enggak? Capek enggak? Masih mau naik? Loh, masih mau naik? Enak turun loh. Loh, saya kasih tahu enak turun. Dronjong itu lebih enak. Tahu dronjong orang Solo ya? Tapi kalau engkau mau tetap naik, firman Tuhan ajarkan apa? Dengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan saya bersyukur sore hari ini, malam hari ini ada orang-orang yang tetap setia beribadah di keluarga Allah. Engkau adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Di sini kita bisa melihat kunci kata setia. Bukan hanya melakukan perintah firman Tuhan. Kalau melakukan firman Tuhan ada banyak orang bisa. Tapi berapa banyak orang melakukan perintah firman Tuhan dengan setia. Tadi dikatakan Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau engkau orang yang dibukakan tingkap langit oleh Tuhan, engkau akan menjadi kepala.
Engkau bukan ekor, artinya apa? Engkau menjadi kepala atas uangmu. Engkau bukan menjadi ekor atas uangmu. Berapa banyak orang justru menjadi ekor atas uangnya. Dan ini menjadi satu hal yang sangat berbahaya. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, uang itu adalah hamba yang baik tapi dia tuan yang jahat. Jadi jangan mau ngekor uang. Kalau engkau ngekor uang artinya engkau sedang menjadikan dia tuan. Tapi kalau engkau mau menjadikan uang itu hamba, engkau harus jadi kepala atas uang saudara. Jangan mau dikuasai uang. Karena begitu orang dikuasai uang, dia akan melakukan segala cara untuk dia bisa mendapatkan uang. Mau halal, mau haram, mau benar, mau enggak caranya. Belajarlah jadi kepala. Saya berdoa saudara menjadi kepala atas harta saudara. Amin. Engkau menjadi kepala atas harta saudara. Sehingga Tuhan akan buat saudara tetap naik dan tidak turun. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat lebih lagi di dalam kehidupan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Disinilah kita belajar. Ternyata ikut Tuhan. Tuhan itu memberkati saudara dan saya. Jangan jadi ekor. Ketika orang melakukan salah, jangan jadi ekor. Jadilah kepala. Peganglah prinsip firman Tuhan dengan setia. Ketika orang memilih, udahlah hari Minggu udah usah ibadah. Jadi kepala. Engkau yang harus geret mereka untuk beribadah. Bukan engkau yang ikut sama mereka. Sekarang Komsel sudah tidak tren kok. Jangan jadi ekor. Firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ketinggalan zaman Pak sekarang. Jangan jadi ekor. Jadi kepala. Jadi kepala. Sekali lagi, jadi kepala. Saya berdoa saudara jadi kepala. Semuanya jadi kepala. Orang-orang yang diurapi Tuhan, engkau menjadi kepala, tetap naik dan tidak akan pernah turun. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Nah, kalau kita bicara tentang langit yang terbuka, nah ada cara Tuhan tuh kasih teknis buat setiap kita bagaimana kita bisa belajar supaya langit itu terbuka. Ada ayat yang kalau saya bacakan saudara pasti ngerti. Tapi masalahnya yang sangat menyedihkan adalah ayat yang ini atau pasal ini seringkali menjadi perdebatan bahkan antar orang Kristen sendiri. Pernah dengar ayat Maliaki 3 ayat 10? Mau dibacakan? Atau mau saya tutup doa berkat? Sebagian orang kalau sudah dengar Maliaki 3 ayat 10, wah duit meneh. Wah persepuluhan lagi. Seolah-olah itu menjadi satu beban buat setiap kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita belajar sama-sama. Dalam ayat ini sebetulnya terkandung ada banyak blessings. Baru 3 orang yang amin. Saudara masih melihat ini sebagai beban? Kenapa saya bilang Maliaki ini ada hubungannya erat dengan berkat dan kutuk? Sama hanya bangsa Israel di zaman itu, ini kan perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Mereka itu bukan posisi mereka itu nggak mampu loh. Cuma mereka itu nggak mau. Karena itu Tuhan tegur mereka. Dan hidup di bawah langit, Tuhan ngomong sama mereka. Kamu menjadi perampok, kamu menjadi pencuri atas apa yang aku punya, kata Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan buat setiap mereka, kalau kamu mau langit yang di atasmu itu terbuka. Maliaki 3 ayat 10, jadi dibaca enggak? Jadi dibaca enggak? Amin. Buka hati ya. Buka hati ya. Jangan tabu bicarakan tentang persepuluhan atau keuangan. Konon saya dengar. Ada banyak orang atau beberapa orang lah, jangan banyak. Itu pindah gereja, gara-gara gereja ngomongin uang. Kasih tahu kanannya, bukan saya. Haleluya. Loh bersyukur loh Bapak Ibu. Berapa banyak orang karena tidak pernah mendengarkan pengajaran tentang keuangan di gereja. Hidupnya jadi carut marut. Betul. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan tentang keuangan di gereja. Jangan pernah curiga atau berpikir gereja lagi butuh uang. No. Saya percaya setiap kali firman Tuhan disampaikan, kita sedang belajar sama-sama. Hidup dalam prinsip firman Tuhan yang alkitabiah. Katakan amin. Saya bacakan Maliaki 3 ayat 10. Ya. Bawalah separuh, seperempat, apa? Kurang mantap, apa? Nah, persembahan kemana? Supaya ada terima kasih sudah baca saya baca. Siapa percaya keluarga Allah ada rumah Tuhan? Siapa percaya tempat di mana saudara bertumbuh di tempat ini adalah rumah Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi, tidak apa-apa. Karena itu saya percaya ini adalah rumah Tuhan. Tuhan mau bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumahku. Kalau saudara di tempat ini kau dapatkan makanan rohani, ini adalah rumah Tuhan di mana kau bertumbuh. Dan Alkitab ngomong bawalah seluruh. Sebagian orang berpikir, Pak,
Kalau semua dikasih ke keluarga Allah, gerejanya wis sugih. Gerejanya sudah besar. Kasihan itu loh Pak, gereja yang di desa-desa. Saya persembahkan persepuluhan saya seperapat wis. Separuh wis ke sana. Firman Tuhan ngomong apa? Wah kok egois banget Pak. Kasihan tuh Pak yang di sana. Kasihan sana. Saya kasih tahu buat saudara semua tempat ini. Kalau setiap jemaat, baik itu di keluarga Allah, baik itu di gereja di kota, di luar negeri, di luar angkasa, dan lain sebagainya, di luar mana lah, mau di desa, dimanapun, semua jemaat melakukan kebenaran prinsip firman Tuhan ini, tidak akan ada gereja yang kekurangan. Tidak akan ada. Artinya apa? Seluruh dibawalah ke rumah Tuhan, di mana engkau bertumbuh. Kalau saudara mau membantu gereja di desa, silakan, gereja kita pun juga lakukan kok. Membantu hamba-hamba Tuhan yang di gereja yang ada di desa-desa kok. Kita belajar juga diajari oleh gereja ini. Tapi percayalah, semua persembahan persepuluhan itu harusnya di rumah Tuhan. Di mana engkau bertumbuh. Oh Pak, gereja desa kasihan Pak, persembahannya enggak banyak loh Pak. Ya kita kalau kita ngomong hitung-hitungan, sama hanya. Mau di kota, di desa, di mana tadi, luar negeri, luar angkasa atau mana. Dimanapun ya, itu semuanya akan sesuai. Meskipun mungkin, oh di sana mungkin enggak banyak. Tapi biayanya pun enggak akan sebesar ketika di kota atau lebih besar gerejanya. Artinya kalau semuanya melakukan prinsip firman Tuhan. Sekali lagi, tidak akan ada gereja yang kekurangan. Saya berdoa ya, kita juga berdoa buat semua gereja-gereja yang ada. Kita bertumbuh sama, kita sebut tubuh Kristus sama-sama. Kita berjuang sama-sama untuk jiwa-jiwa. Saya berdoa ketika gereja tidak ada yang kekurangan. Tuhan akan semakin dipermuliakan, semakin banyak jiwa diselamatkan, semakin nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Lebih merah lagi. Haleluya. Dan dikatakan, dan ujilah aku. Loh, tuh Tuhan ngomong, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan. Sekali lagi, jangan alergi dengar kata berkat. Jangan pernah ngomong kemudian, wah kalau ngomongin berkat itu pasti teologi kemakmuran. Tidak selalu. Kita diajarkan di sini tentang berkat, kita diajarkan tentang doa puasa, kita diajarkan tentang banyak hal tempat ini. Dan berkat itu memang salah satunya yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan mau mencurahkan berkat kepadamu, katakan amin. Sampai berkelimpahan, artinya apa? Jangan PW, tahu PW? Kalau berkelimpahan, jadilah berkat. Lanjut ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Saya berdoa ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Maleakhi 3 ayat 10 ini bukan lagi menjadi perdebatan buat setiap kita. Jangan lagi memandang supaya kita enggak lagi memandang bahwa persepuluhan itu menjadi beban. Enggak. Persepuluhan itu justru Tuhan nyatakan buat saudara dan saya supaya kita bisa menemukan jalan berkat dalam hidup ini. Supaya kita bisa menemukan, oh ini loh cara Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupanku. Saudara bisa melihat persepuluhan ini sebagai satu kehormatan, satu sukacita. Jangan ngeributi yang 10%. Ayo 10% bagian Tuhan persembahkan. Ributilah yang 90%. Artinya apa? Kelolalah dengan baik yang 90% itu. Saya percaya tangan-tangan tempat ini tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan yang 90% engkau kelola, engkau akan bisa mendapatkan berkat dan kasih karunia yang sangat luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah kita? Amin. Nah kita mau belajar sekarang, apa saja kuasa persepuluhan. Tadi yang pertama, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Sudah kita bahas. Yang kedua, Tuhan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Yang mencurahkan berkat, langit atau Tuhan? Langit atau Tuhan? Tuhan, Pak, itu kan di perjanjian lama. Kita hidup di zaman anugerah, setelah perjanjian baru. Oke, kalau saudara bilang perjanjian lama, bahkan persepuluhan itu ada sebelum hukum Taurat ada. Abraham, saudara tahu Abraham? Bahkan waktu namanya masih Abram, dia pun memberlakukan prinsip yang sama. Dia melakukan pola yang sama. Kita baca ya, bagaimana Abram itu mempersembahkan persepuluhan. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Saudara perhatikan ya, dia membawa apa? Roti dan anggur. Ini seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ia, Melkisedek, seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Jadi imam yang hidup di zaman Abram adalah Melkisedek. Katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya
1/10 dari semuanya kepada imam besar atau Melkisedek pada waktu itu. Saya percaya ini adalah yang dilakukan Abraham. Dan Abraham ketika itu dia mempersembahkan persepuluhan. Saya percaya ini hal yang membuat dia tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saudara masalah persepuluhan masih hitung-hitungan, masih apa bahasa Solo owel, tahu owel? Tahu ya, owel. Jangan harap engkau bisa mempersembahkan Ishak dalam kehidupan. Abraham, saya percaya kenapa dia rela mempersembahkan Ishak buat Tuhan. Karena urusan persepuluhan dia nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Berapa banyak orang ngomong aku persembahkan hidupku buat Tuhan. Maaf, Bel. Kalau urusan persepuluhan, engkau masih hitung-hitungan sama Tuhan. Abraham, dia membuktikan Ishak satu-satunya yang dia punya. Aku persembahkan buat Tuhan. Bolehkah saya sebut dia Abraham ini adalah orang yang diberkati Tuhan? Dia orang yang diberkati Tuhan? Ya, dia orang yang diberkati Tuhan. Saudara mau bicara apa? Secara jasmani dia punya, secara rohani dia kaya. Ini orang yang diberkati Tuhan dan dia tahu menggunakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya. Saya berdoa Tuhan berkati saudara. Saudara mengenal dengan bijaksana. Saudara memperlakukan dengan bijaksana. Berkat Tuhan yang dipercayakan dalam kehidupan. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Lalu apa urusannya Melkisedek dengan kita sekarang ini? Sekarang sudah tidak ada Pak Melkisedek. Tapi kita percaya ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketika saudara mempersembahkan persepuluhan atau mengembalikan persepuluhan. Memang kau nggak langsung berikan kepada Tuhan melalui gereja. Tapi kita sedang persembahkan itu untuk Yesus. Dan Yesus, kitab Ibrani berkata, dia adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yesus adalah bayangan. Ya, Melkisedek adalah bayangan Yesus di perjanjian lama pada waktu itu. Ada simbol-simbol, kalau sudah baca secara teologi ya, roti dan anggur menggambarkan hal yang sama. Yesus juga melakukan hal yang sama bukan? Dan kita sedang persembahkan itu untuk Yesus. Bukan untuk manusia. Kalau saudara persembahkan persepuluhan itu kepada Pak Obaja atau Pak Jonathan, percayalah beliau terbatas. Betul? Tapi saudara persembahkan itu untuk Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana dia membukakan tingkap-tingkap langit. Pak kok kayak gang tahu sama Tuhan ya? Kok kayaknya kita bisnis sama Tuhan ya? Kita kasih persepuluhan, investasi, dapat lebih banyak lagi. Kalau kita bicara investasi Tuhan tuh ngomong gini loh. Tuhan gak ngomong sini persembahkan persepuluhan supaya bisa aku kelola. Karena aku lagi kurang nih di surga. Nanti aku kembalikan sama kamu. Tuhan gak sedang minta keuangan saudara. Tapi dari persepuluhan ini kita belajar prinsip ketaatan. Lebih daripada nilai yang saudara punya. Ini bicara tentang prinsip ketaatan. Dan Tuhan sedang milik hati setiap orang tempat ini termasuk saya. Apakah engkau taat di dalam persepuluhan? Jangan ngomong kau persembahkan semuanya. Sebelum kau yang 10% ini kau bisa taat di hadapan Tuhan. Dan jangan merasa, kenapa Tuhan berikan 10%? Karena saya percaya supaya tidak ada orang yang merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Jangan pernah saudara ngomong sama orang lain, persepuluhanku di GBI keluarga Allah yang paling besar. Enggak ada. Kenapa? Kalau saudara penghasilannya 10 miliar, dan tidak ada yang amin, kurang saya berarti ya. Oke, setia pada perkara kecil Tuhan percayakan perkara yang besar. Kalau saudara penghasilannya 10 miliar, lumayan sudah ada yang mulai bangun. Persepuluhannya berapa? Ayo, gimana mau dipercayakan lebih? Ngitung persepuluhan 10 miliar aja gak bisa, berapa? 1 miliar. Dan saudara mungkin penghasilan saudara 100 miliar. Apakah yang 100 miliar memberikan lebih banyak daripada yang 10 miliar? Sama. Sama-sama 10%. Apa yang bisa dibanggakan di sana? Banyak orang merasa, aku persepuluhan yang paling besar. No, sama. Even, maaf, yang penghasilannya 10 juta, 1 juta pun sama di hadapan Tuhan. Itulah cara Tuhan menilai setiap manusia tempat ini. Kalau engkau taat, Tuhan tidak melihat nilainya. Tapi Tuhan melihat ketaatan hatimu. Di sanalah tingkap langit dibukakan. Engkau dicurahkan berkat sampai berkelimpahan. Katakan amin, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Yesus kita yang dahsyat. Itulah yang namanya berkat yang berkelimpahan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Semuanya itu adil. Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Amin. Jadi jangan merasa paling bangga, merasa memberikan yang terbaik. Ya, kita sama-sama belajar. Yang selanjutnya. Apa kuasa dari persepuluhan? Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap tadi kan? Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Artinya supaya apa yang kau tanam, apa yang kau kerjakan
itu ada hasilnya nggak dimakan belalang pelahap dan belalang-belalang yang lain. Sebagian orang berpikir kalau sudah ngomong malaikat 3 ayat 10, dengar tuh, sebentar lagi pendetanya ngancam tuh. Saudara lihat ada ancaman apa di sini? Adakah ancaman di ayat ini? Ngancam itu kalau Tuhan ngomong gini, lihat ya, kalau kamu nggak mengembalikan persepuluhan, tak kirimi belalang pelahap. Ada nggak ayatnya? Enggak ada sama sekali. Justru Tuhan ngomong, kalau kamu mengembalikan persembahan persepuluhan, aku yang akan menghardik. Coba punya POV, apa POV? Sudut pandang yang benar. Kadang-kadang kita hanya melihat, kok Tuhan ngancam, kok Tuhan sadis ya? Enggak, justru Tuhan mau melindungi saudara dan saya. Wah bayar ya, bayar satpam. Kau tidak sedang bayar satpam dalam kehidupanmu. Tapi kalau engkau tidak mengembalikan persepuluhan, itu artinya engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi justru ketika engkau melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, engkau sedang berkata, Tuhan, aku perlu engkau. Aku tahu semua dari engkau. Disitulah Tuhan berkarya. Bukan Tuhan gak mau lindungi saudara. Tapi ngapain Tuhan harus melindungi orang yang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri? Firman Tuhan yang saya ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan? Hari ini kau belajar sama-sama, kita belajar sama-sama. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia perlu perlindungan Tuhan. Karena efek yang sangat mengerikan dari hal seperti ini bukan ancaman. Tapi memang itu betul apa yang terjadi, fakta yang terjadi. Berapa banyak orang dalam kehidupannya kerja selalu habis. Mati-matian berusaha, tapi hasilnya selalu mepet. Bahkan kekurangan, gak pernah ada kecukupan dalam kehidupannya. Bukan Tuhan gak baik. Tapi ada yang bocor dalam kehidupanmu. Dan biarlah Tuhan yang menambah semuanya itu. Amin. Tuhan yang menambah semuanya itu. Tuhan berikan keamanan. Tuhan berikan perlindungan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga semuanya itu aman. Engkau bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup setiap kita. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Bangsa Israel pun juga sama. Ketika mereka taat sama Tuhan, Tuhan itu melindungi menjaga mereka. Ketika mereka ada di tanah Mesir, Tuhan kirimkan tulah belalang. Masih ingat ceritanya? Bagaimana seluruh tanah Mesir itu tertutup dengan belalang. Cuma di area di mana bangsa Israel ada loh, itu aman. Itu nggak ada apa-apa di sana. Nah disinilah kita bisa melihat perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Haleluya. Jadi jangan andalkan kekuatan saudara dan saya. Saudara kan terbatas, satpamnya terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dialah yang akan menghardik semua yang tidak baik. Saya berdoa apapun hari ini yang mengancam saudara, Tuhan hardik di dalam nama Yesus. Engkau hidup aman dalam pelindungan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah buat setiap orang yang ada tempat ini. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kemudian apa lagi? Kuasa persepuluhan. Tadi dikatakan maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Katakan bahagia. Kenapa? Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Saudara tidak sedang kemudian flexing atau pamer dengan orang lain ini loh. Aku pengen disebut orang berbahagia. Tidak. Karena otomatis orang-orang yang diberkati Tuhan itu akan dilihat orang loh. Kita nggak sedang ngajari materi, tidak. Tapi faktanya saudara akan bisa melihat kok bisa ya dia diberkati. Kok bisa ya orang ini disertai Tuhan. Kok bisa ya orang ini hidup dalam favornya Tuhan. Loh, orang hidup dalam favornya Tuhan itu enak loh. Pernah gak sih saudara dalam tanda kutip merasa iri? Kok enak ya, uripe kayaknya enak. Meskipun ada masalah loh. Kadang-kadang kita kalau orang Jawa ngomongnya apa? Wang sinawang. Tapi percayalah, orang yang hidupnya dalam berkat Tuhan, itu enak. Bukan gak ada masalah, tapi tetap enak. Kenapa? Karena kau hidup dalam favornya Tuhan. Bahkan bukannya favor tahun ini, tahun double favor. Engkau akan bisa melihat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupanmu. Haleluya. Itu yang membuat orang jadi menyebut engkau negeri kesukaan. Orang lain rasanya begitu berat, tapi kita tetap bisa bersuka cita. Kita tetap bisa berbahagia. Boleh kasih tahu kanan kirinya sambil senyum, aku bahagia. Jangan pura-pura bahagia ya. Tuh, ya kita tidak pernah diajarin untuk pura-pura bahagia. Tuhan mau saudara dan saya itu bahagia. Iya kan? Bahagia ternyata juga apa? Mengucap syukur, bisa mengucap syukur berapapun yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupanmu. Orang lain mungkin secara materi punya lebih banyak dari saudara, tapi engkau tetap bisa berbahagia.
Haleluya. Orang boleh menyakiti saudara, orang boleh fitnah saudara, tapi aku tetap berbahagia. Orang boleh lakukan sesuatu yang tidak baik, tapi aku tetap berbahagia. Karena Tuhanlah sumber damai sejahtera dan sumber berkat di dalam kehidupanku. Keadaan tidak selalu gampang, tapi percaya hidup dalam favornya Tuhan itu selalu menyenangkan. Belajar bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Saya cerita sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian ya, apa yang kami alami sekeluarga ketika liburan Natal yang lalu. Sebetulnya kami tidak ada rencana, tapi oleh anugerah Tuhan dan berkat Tuhan kami diizinkan boleh mendapat berkat dan kita boleh liburan. Setelah sekian lama tidak pernah liburan, kita liburan. Nah, karena liburan ini mau hemat itu bahasa kerennya ngirit, bukan pelit ya, tapi ngirit. Nah, kita tuh pergi, kita beli tiket pesawat yang nggak pakai bagasi. Tahu ya, artinya dibatasin, satu orang itu 7 kilo. Oke, kalau gitu kita berempat, saya dan istri dan 2 anak, kita bawa 4 koper, masing-masing bertanggung jawab dengan kopernya dan kita pastikan, kita perkirakan satu koper gak boleh lebih dari 7 kilo. Ketika kita berangkat, ya itu kan sebetulnya gak sempat ditimbang, tapi ketika mau check in di Jogja itu, ditimbang satu persatu, ada yang 6, ada yang 7. Saya tuh cuman berpikir simple Bapak Ibu, yang penting kan 7 kali 4 sama dengan 28. Yang penting total itu gak sampai 28. Betul kan? Gak sampai 28 tapi ada salah satu koper yang 7, saya kan ngomong, ini kan yang penting gak sampai 28, gak bisa Pak. Pokoknya harus di bawah 7 kilo semua. Alhasil kami bongkar-bongkar koper waktu itu. Pindah sana, pindah sini, kita perkiraan. Pokoknya supaya di bawah 7 kilo semuanya. Oke, selesai. Berangkatlah kita liburan. Dan biasanya waktu pulang tambah banyak atau tambah sedikit? Puji Tuhan, ibadah yang sini sama. Berarti puji Tuhan saya dan istri normal. Betul ya? Ketika waktu mau pulang kita kan gak ada timbangan. Jadi ketika mau berangkat itu saya dan istri kita timbang dengan iman. Ini ini kayaknya gak sampai 7 kilo. Yang ini 7 loh kayaknya sama istri. Kayaknya perlu dioper-oper loh. Jadi dioper-oper kita modifikasi gitu kan. Yang penting kalau bisa di bawah 7 kilo semuanya. Oke, mantap lah. Kita berangkat, saya bandara, saya ngomong sama istri saya, puji Tuhan. Selamat. Kenapa? Karena ternyata check-in-nya online, gak ditimbang. Wih, jangan tepuk tangan dulu. Masalah belum selesai. Saya kan baru berpikir di situ kan, wah selamat kita agak gaya gitu kan. Puji Tuhan, gak ada lagi yang suruh timbang-timbang. Begitu mau masuk, ternyata ada yang jaga mas-mas 1 orang, ditimbang satu-satu. Disitulah kami mulai berdoa. Tuhan, ini jangan sampai 7 kilo loh Tuhan. Ini kalau bayar lumayan loh Tuhan. Lumayan ini Tuhan kalau bayar, harganya lebih mahal daripada kopernya mungkin dan isinya. Akhirnya ketika ditimbang, anak saya masuk duluan 6, yes. 6, yes. Istri saya 7, waduh. Tapi ternyata diloloskan, wah puji Tuhan. Yang terakhir saya, kok ya paling abot coba punya saya. Saya enggak tahu apakah istri saya sengaja. Tapi punya saya paling berat, waduh. Tapi ternyata sekali lagi, ya enggak tahu. Tuhan baik dan masnya baik ya kan. Akhirnya diloloskan loh. Enggak perlu bayar denda loh. Oh belum selesai Bapak Ibu sekalian. Waktu mau masuk pesawat itu loh. Kok ya anak saya tuh dia diajak ngomong sama yang tugas di sana. Wah saya berpikir, wah masalah ini. Kayaknya masnya tadi mungkin berubah pikiran dia ngubungin temennya yang sini. Saya tanya ada masalah apa ya? Ada masalah apa? Dia ngomong gini, maaf Pak karena pesawatnya itu penuh. Koper Bapak nggak bisa masuk bagasi. Nah loh, terus gimana? Wah ditimbang lagi nih saya pikir. Tapi karena nggak bisa masuk bagasi, nggak bisa masuk kabin maksudnya, nggak bisa masuk pesawat. Jadi koper Bapak harus masuk bagasi. Pertanyaan saya tahu apa? Sama, tos kita. Yang bayar siapa? Atau bayarnya berapa? Petugas bandara ngomong gini, karena ini dari pesawatnya memang nggak bisa masuk, semua kopernya bisa masuk ke bagasi free alias gratis. Sebentar belum selesai, masalahnya masih ada lagi. Saudara tahu ya kalau saudara yang pernah ke Jogja itu kalau dari Jogja ke kota itu kan jauh. Bandara maksudnya, harus naik kereta lagi. Dan saya pernah ketinggalan kereta gara-gara nunggu bagasi. Bayangkan nunggu bagasi satu muncul, keretanya sudah pergi. Harus beli tiket lagi. Harus bayar tiket lagi. Saya ngomong sama sebentar. Ya namanya orang kan harus agak gaya ya kan. Sebentar. Wah tidak langsung oke saja. Saya sudah beli tiket kereta. Nanti kalau gara-gara saya nunggu bagasi,
telat keretanya terus gimana? Saya bilang gitu. Tenang Pak, karena koper Bapak itu masuknya terakhir, nanti di sana keluarnya pertama. Oh gitu ya, janji loh ya. Oke iya, oke. Setelah terbang sampai ke Jogja gitu Bapak Ibu Saudara sekalian, betul loh. Koper kami itu keluar pertama, sudah gratis, keluarnya pertama, bisa masuk kereta sampai Jogja dengan selamat, lanjut malamnya saya bisa komsel bersama dengan anak-anak komsel saya. Tuhan memberkati. Kalau orang tanya, kok bisa seperti itu? Orang kan ngomong, anak Yesus kok. Loh, ya kan? Kan sudah bisa berkata seperti itu. Dengan agak gaya sedikit gak apa-apa. Anaknya Yesus kok. Kalau urusan koper aja dipelihara Tuhan. Hidupku pasti dipelihara Tuhan dengan sangat sempurna. Itulah orang yang hidup dalam favor Tuhan. Artinya apa? Orang akan menyebut engkau berbahagia. Saya boleh minta main musik siap-siap. Engkau berbahagia. Satu hal yang hari-hari ini agak langka. Dan berbahagia di sini bukan bicara tentang kau laki atau hoki atau mujur. Kalau orang hoki, orang laki itu hanya sesekali. Betul? Tapi kalau orang diberkati itu selalu Tuhan itu menyertai. Dan orang akan bisa menyebut engkau orang yang berbahagia. Sebagian dari saudara mungkin berkata, kok ya gereja itu ya minta persepuluhan atau mengajarin persepuluhan itu kepada orang-orang semua yang tidak punya ya. Saya itu ya lagi berat loh Pak hidupnya. Saya lagi kesusahan. Kok ya masih ditagih atau ditanya soal persepuluhan. Gereja kejem. Pak Obaja kejem. Ya enggak? Enggak ada yang berani ngomong toh? Batin toh? Kalau saudara mungkin berpikir seperti itu, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus, saudara masih ingat kisah bagaimana ketika Yesus berhadapan dia sedang mengamati kotak persembahan di bait Allah. Di sana ada satu wanita yang sangat menarik perhatian Yesus. Berapa yang dia persembahkan? Berapa? 2 peser. Saya tuh searching 2 peser itu berapa rupiah kalau sekarang. 2 peser itu kalau sekarang tuh dirupiahkan sekitar gopek. Gopek rupiah loh, 500 rupiah. Banyak enggak? Bayar parkir aja kurang kan? Berarti orang ini sangat-sangat enggak punya loh. Maaf, betul kan? Kalau Yesus, dia itu kalau orang bilang Yesus kejam, mungkin orang berpikir, wah Yesus akan menghentikan perempuan ini. Sudah kamu enggak usah, kasihan, cuma sedikit enggak usah. Ada banyak orang-orang kaya yang sudah persembahkan kok. Apakah Yesus menghentikan perempuan untuk memberikan persembahan? Enggak kan? Kenapa? Karena Yesus sedang ngajari wanita ini. Biarlah dia memberikan persembahan itu. Karena itu jalan berkat dalam kehidupannya. Alkitab tidak mencatat setelah itu dia ketemu dengan duda kaya. Enggak. Tapi Alkitab mencatat Yesus memuji perempuan ini. Yesus memuji perempuan ini. Buat saya itu berkat yang jauh lebih daripada segalanya. Saya berdoa kita dipuji sama Tuhan. Bukan cari hormat lo ya. Tapi Tuhan bisa memuji setiap orang-orang yang hadir malam hari ini. Ini hambaku yang berkenan.